Ajar guru-guru palsu kayak Edis. Tinggalkan. Waduh. Oke, silakan. Teman-teman yang lain mau komen, Soe dan kawan-kawan, ayo. Ada anak Batak, Ya, Romo. Batak, Ini silahkan. tuh ada anak Batak, Romo. Salve, kakak anak Batak. Shalom, Salam, Bu. anak Batak. Yo, salam. Shalom, silahkan. Iya, saya mengikuti ya tadi ya. Sebenarnya kayak mana mau gue bilang ya. Tapi apapun itu tidak adil untuk Edis TV, itu nggak adil. Semuanya itu nggak adil untuk dia ya. Tapi apapun itu, aku cuma mau memberitahukan aja kepada kawan-kawan. Maksudnya tidak adil gimana? Saya tidak mengerti di sini. Ya saya melihat tadi diskusi ya dengan Romo. Menurut saya itu tidak adil karena apa yang dia ketahui itu hanya sebagian kecil saja dari apa yang diketahui Romo. Itu tidak sebanding lah, tidak sebanding. Jadi kita harus memahami juga situasi atau kondisi Edis. Gitu loh Anak yang Batak, kita harus memahami atau kita membiarkan dia mengerti seperti itu? bukan membiarkan juga, tetapi bukan untuk menghakiminya juga, bukan. Di sini tidak menghakimi. Tadi saya tidak pernah menghakimi dia, saya bilang tunjukkan. Kenapa? Karena mandat yang disampaikan Yakobus 5 ayat 19-20. Kalau ada saudaramu berada di doktrin ajaran yang keliru, saya harus buat apa? Bantu dulu. Menyalahkan Iya, Romo tidak. baca dulu ayat ini baru kau lanjutkan komen. Bentar. Baca Yakobus dulu ayat. 5 ayat Sebentar. 19. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Anak Batak, di sini tadi yang kami buat, yang tadi waktu dialog dengan dia, meluruskan kembali pemahaman Onenes yang dia punya, pemahaman saksi Yehova yang dia punya, Arianisme modern yang dia miliki. Itu ajaran sudah dianatema oleh gereja, tetapi dia menghidupi dalam konteks berpikirnya. Ini yang tadi saya sedang meluruskan, kamu berpikir seperti itu, berarti bagaimana lo? Bukan soal dia punya pengetahuan level atau tidak, tetapi cara berpikirnya seperti itu. Kenapa? Karena keselamatan itu mulai dari keselamatan doktrinal. 1 Timotius 4 ayat 16. Dan saya tidak bisa membiarkan dia mengajari orang seperti itu. Karena ajaran menyelamatkan. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Anak Batak, saya membiarkan dia mengajarkan seperti itu. Baik Romo, ya izin Romo ya yang saya hormati, saya sangat hormat kepada Romo. Bagaimana kalau kita membaca Titus 3 ayat 10? Silakan. Silakan Ibu. membaca, silakan membaca. Titus 3 Tetapi ayat 10. jangan dulu 10, tapi baca dari ayat 9. Hindarilah perkara-perkara bodoh. Engkau harus baca dari sana. Nanti kau harus hindari dia. Dan ingat ayat 11. Karena apa kau harus hindari dia? Titus 3 ayat 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Tidakkah itu Seorang persoalan? bidan- Jangan dulu, nanti
persoalan 9 itu engkau harus selesaikan di situ silsilah. Yesus dia bilang bagaimana? Yesus hamba, cuci kaki, berarti dia bukan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama dia bilang Yesus Tuhan, kan bingung. Orang yang dengar jadi bingung. Ketika saya ambil ayat bilang ini loh, di dalam kemanusiaannya berdiam kepenuhan kealahannya, dia tidak mau jelas. Kenapa dia takut ayat itu? Karena itu ayat 10. Seorang bidat yang 1-2 kali. Iya. Selesaikan dulu bagaimana ya kalau anak dia- Batak. Anak Ayatnya belum Batak dibaca. diselesaikan dulu ya. Ayat 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Karena apa? Ayat 11-nya. Engkau harus lengkap, jangan hanya 10. Ya, engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Oke, sekarang anak Batak, engkau jalan. Maksud saya tadi kalau kau baca 10 itu timbul dari 9 supaya 10 itu mempunyai alasan di ayat 11. Maksud saya bukan karena saya takut supaya tidak beri dia omong. Maksud saya lebih komprehensif supaya mengerti 3 ayat itu secara bersamaan. Silakan. Ya, baik Romo. Nah, oleh sebab itu Romo, kenapa tidak Romo biarkan sajalah dia berkembang dulu. Biarkan saja dulu dia belajar banyak dari Romo. Saya Tapi kira dia datang tadi untuk belajar. dia Dia selalu berpolemik. Dia datang tadi dia untuk belajar. Dia sedang belajar ketika mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, mengatakan Yesus hamba. Dia sedang belajar. Saya kira dia mendatangi Romo karena dia ingin belajar. Sekalipun cara orang belajar itu kan Tafsiranmu. berbeda-beda, Romo. Itu kan tafsiranmu. Yang jelas tadi dia Polemik. Ya, berdialog, sebentar, berpolemik, Bapak. bukan Sebentar, Bapak. tafsiran, Bagaimana kalau friend. sebentar, Bapak? Sebentar. Anak Batak. Engkau ini dari gereja mana nih? Saya kira tidak perlu membicarakan Penting denom. sekali karena Nah, kalau kau seimbang mulai dengan sudah Edis penyakit berarti engkau mereka. antara saksi Yehova atau kau unisitarian. Makanya saya butuh tanya, engkau dari denominasi mana? Kita berbicara dari Tidak, ranah tidak. yang Ya, makanya karena engkau datang membuatkan pembelaan untuk dia, saya mau tanya di sini, engkau datang dari denominasi mana? Jujur. baik. Saya dari gereja HKBP, tetapi saya datang bukan untuk membela apa yang diucapkannya, tapi saya datang untuk membela Edis tentang cara dia belajar kepada Romo. Kalau begitu kau pergi bela di dia, kau berikan nasihat ke dia, kau bilang Edis kau belajar lagi, bukan omong di sini, tidak ada guna. Sebagai yang akan engkau nasihatkan itu nasihat dia, bukan nasihat saya. Benar, Bapak. Iya, kalau begitu kau pergi ke dia yang mungkin lagi live, kau nasihatin dia, kau belajar dulu Edis. Lalu kok buat apa Baik. kau nasihat saya di sini? Saya tidak nasihati Bapak. Tidak. Iya, kalau kau nasihati dia, berarti di sini bukan Romo. Kau harus pergi ke sana nasihati dia di sana, kan logisnya begitu. Baik, maaf Bapak. Terima kasih. Begitu ya anak Batak ya. Masalahnya kan dia apologet dengan banyak views. Begitu dia banyak pengikut. 800.000 pengikut itu disesatkan. Kalau 800.000 itu orang Kristen dari HKBP dan lain sebagainya itu sesat gara-gara dia. Tidak bisa berkompromi dengan kesesatan orang.